Pengakuan prajurit TNI yang selamat dari serangan KKB Papua. Melansir dari Kompas TV, 2 prajurit TNI yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan diterbangkan ke Mimika, Papua Tengah. Keduanya menceritakan perihal saat terjadinya baku tembak dengan KKB kepada Panglima TNI Yudo Margono. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku telah menemui prajurit yang ikut dalam misi penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. 2 prajurit selamat, mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak. Kemudian yang dari 3 sisi melaksanakan tembakan-tembakan, kata Yudo. Kondisi tersebut yang membuat anggota TNI menjadi ragu untuk melakukan penembakan balasan. Panglima Yudo juga menyebut, pasukannya tak akan tinggal diam jika keselamatan mereka terancam, akan tetapi KKB secara licik menggunakan anak-anak dan ibu-ibu sebagai tameng dalam penyerangan tersebut. Maka dari itu pasukannya menjadi ragu dalam melakukan penembakan balan karena keselamatan masyarakat menjadi hal yang utama pada saat itu. Panglima TNI Yudo Margono tegaskan siaga tempur hadapi KKB Papua, kalau humanis, abis kita. Melansir dari Kompas TV, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutuskan untuk meningkatkan penanganan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menjadi siaga tempur. Hal tersebut merespons aksi KKB yang masif melakukan penyerangan terhadap aparat, terutama prajurit TNI yang kini tengah melakukan misi operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Kita ubah jadi siaga tempur. Jadi, siaga tempur darat. Kita tingkatkan buntut adanya serangan KKB pada tanggal 15 April tahun 2023, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam konferensi persnya di Papua tanggal 18 April tahun 2023. Yudo menjelaskan, pihak TNI tidak bisa terus tinggal diam menghadapi situasi KKB yang terus melakukan penyerangan. Selama ini kita operasi teritorial, komunikasi sosial itu tetap dilaksanakan. Kita bangun. Tapi ketika menghadapi seperti ini kita laksanakan siaga tempur, ucap Yudo. Ia menegaskan operasi secara humanis tidak tepat diterapkan kepada KKB. Ia menyebut upaya humanis tetap akan dilakukan TNI kepada masyarakat Papua, tetapi tidak dengan KKB. Kalau KKB melakukan penyerangan kontak senjata masa kita humanis, ya abis kita. Humanis itu kalau ada masyarakat yang bersama-sama menjaga daerahnya, ucap Panglima TNI. Tapi kita ada kontak tembak. Naluri tempurnya prajurit harus muncul. Makanya kami siaga tempur sekarang. Panglima TNI menambahkan pihaknya memastikan akan terus melakukan operasi penyelamatan terhadap pilot Susi Air. TNI, kata dia, menerjunkan pasukan yang khusus untuk fokus melakukan pencarian dan penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Intinya saat ini kami mencari keberadaan pilot Susi Air. Ada pasukan yang kami fokuskan untuk mencari pilot Susi Air, ujar Yudo. Namun demikian, Yudo menuturkan, pihak TNI tidak bisa serta-merta langsung melakukan penyerangan terhadap KKB begitu saja. Sebab, keberadaan KKB usai melakukan penyerangan belum diketahui. Kita tidak serta-merta langsung menyerang KKB, karena posisinya mereka saja masih kita cari. Kita tetap mengusahakan. Kita tidak diam saja, ucap Yudo. Geram dengan ulah KKB, Komisi IDPR katakan KKB wajib dilumat. Mereka tak peduli HAM. Melansir dari Kompas.com, anggota Komisi IDPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Dev menjelaskan, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia, HAM, yang mereka langgar selama ini. Bahkan,
Kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri, Yonif Rider 321, Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Smart Metretens 37. Adapun penyerangan tersebut terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Akibat penyerangan itu, satu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Pratu Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan, peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yonif Rider 321 sedang mendekati posisi penyandera Philips. Dari Satgas Yonif Rider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandera KKB, kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yonif Rider 321. Ketika prajurit mencoba untuk menolong Pratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah kabar yang menyebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan, kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang, dan kami sampaikan, kata Julius.